Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anakku sekalian, mahasiswa tingkat 2, Prodi TLM, Stikes BTH Tasikmalaya. Kita ketemu lagi di perkuliahan berikutnya. Kemarin kita sudah bahas tentang analisis racun. Dan hari ini Ibu akan menerangkan materi tentang masih di dalam analisis racun, tapi dalam tahap sampling, ya, dengan mengambil contoh-contoh untuk pemeriksaan napsa dan analisis pestisida. Ya, nah, kita akan share screen dulu di sini. Ini sudah ada di depan kalian semua. Kita ngambil contoh untuk pemeriksaan analisis pestisida. Baiklah. Jadi kalau misalkan kali ini kita bahas misalkan ada suatu kasus keracunan pestisida gitu ya. Bagaimana sih kita melakukan analisanya? Walaupun nanti pada bab tentang pestisida ini juga akan dibahas, tetapi kali ini Ibu akan menyampaikan pada saat pemeriksaan analisisnya ya. Jadi ini adalah persyaratan secara administratif dan secara teknis. Jadi secara administratif tentu saja seperti adanya permohonan surat permintaan penyidikan, laporan polisi dan lain sebagainya, berita acara pemeriksaan dan lain sebagainya, ini juga diperlukan pada saat kita melakukan penerimaan barang bukti gitu ya, berupa hasil penyidikan untuk kasus misalkan keracunan pestisida. Nah, secara teknik kita juga menerima sampel ya, misalkan bisa dari cairan tubuh atau organ tubuh dan lain sebagainya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini secara tekniknya beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk jenis sampling yang akan kita sampel yang akan kita periksa. Nah, jadi untuk pengambilan spesimen baik untuk analisis untuk nantinya ke tahap diagnosis ataupun terapi, ini juga merupakan bagian yang terpenting pada saat melakukan analisis toksikologi, terutama bagi mereka-mereka yang misalnya diduga mengalami keracunan pestisida. Nah, di samping itu, komunikasi tentunya ini sangat hal yang paling penting ya, bagaimana sebelum kita melakukan analisis, kita ada koordinasi dengan tenaga medis. Nah, untuk sampelnya itu bisa darah ataupun bisa urin, ya, di mana jumlahnya sekali lagi, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa jumlah ini harus representatif dan cukup, ya. Kemudian bisa juga dari bilasan lambung, atau muntahan juga bisa. Nah, kemudian kita juga harus memastikan bahwa labeling harus lengkap. Jadi di sebelumnya itu Ibu sudah menyampaikan bahwa labeling ini merupakan suatu hal yang harus kita perhatikan karena kita bisa mengidentifikasi dulu bagaimana caranya kita mengidentifikasi ketika menerima sampel data yang adanya itu apa saja. Kemudian transportasi segera ini dengan didukung dengan packing sampel ataupun memastikan bahwa sampel itu tidak rusak ya, biasanya kita menambahkan dry ice ya. Baiklah, nah ini sebenarnya ini label sudah disampaikan ya. Jadi ini adalah beberapa hal yang harus ada pada saat kita melakukan labeling. Jadi data-data ini yang nantinya akan kita lakukan kajian lebih lanjut setelah kita mengetahui data yang tersimpan pada label ini. Kenapa harus ada data yang seperti itu tadi. Jadi sebelum memastikan itu sebelum memeriksa sampel itu kita harus memastikan bahwa data-data ini sudah terpenuhi. Nah, untuk transportasi, sekali lagi Ibu sampaikan bahwa kita tujuannya adalah untuk memastikan bahwa selama proses perjalanan itu sampel tidak mengalami kerusakan dan lain sebagainya. Sehingga faktor-faktor seperti dikemas dalam dry ice, wadahnya juga tidak pecah, tidak mudah pecah atau dibekukan jika terjadi penundaan, ini merupakan suatu teknik-teknik untuk menjaga agar sampel yang kita ambil jikalau membutuhkan transportasi yang membutuhkan waktu itu masih bisa kita lakukan dan dipastikan bahwa sampel tersebut tidak rusak.
Nah, ini anakku sekalian, ini adalah waktu penyimpanan yang harus kita perhatikan kalau kita mengambil suatu spesimen, misalkan muntahan atau darah dari urin. Beberapa contoh golongan pestisida yang ada di dalam sini, itu kita bisa identifikasi keberadaannya, bisa dari darah, dari urin, dari muntahan, sisa makanan, atau jaringan tubuh. Nah, ini adalah teknik melakukan penyimpanannya, jadi berbeda sekali ya, ada yang di lemari es, ada yang di freezer, artinya suhunya lebih rendah lagi. Tentunya ini dalam hal untuk melakukan pengawetan agar sampel tidak rusak. Dan ini juga ada batas waktunya, jadi diperhatikan bahwa ada yang bisa sampai 14 hari, ada yang harus diperiksa secara segera. Jadi tergantung dari jenis golongan pestisida apa yang mencemari. Gitu. Jadi nggak bisa semuanya disamaratakan, tergantung jenis pemeriksaan yang akan kita lakukan apa. Nah, untuk pencegahan kehilangan kadar, tentunya hal-hal seperti pencucian peralatan gelas atau melakukan pengeringan ini adalah suatu upaya dalam rangka memaintenan wadah yang akan kita pakai agar kita terhindar dari pencegahan kehilangan kadar, ya. Nah, itu contoh untuk kalau pemeriksaan pestisida. Nah, sekarang kalau misalkan kita menerima sampel yang dipakai untuk analisis nafsa. Nah, secara administratif tentunya kita akan menerima sampel berdasarkan dari permintaan penyelidikan penyidik Polri gitu ya, atau misalkan dokter forensik untuk kasus-kasus misalkan menimbulkan suatu kematian. Nah, data-data ini yang harus dilengkapi gitu ya. Jadi harus ada visum et repertumnya untuk korban yang meninggal, berita acara pemeriksaan, berita dan lain sebagainya. Jadi ini adalah suatu dokumen standar yang biasanya dipakai kalau seorang analis akan melakukan analisis nafsa yang berdasarkan dari permintaan dari penyidik. Nah, untuk persyaratan teknisnya ya, kita lihat di sini bahwa pengambilan barang bukti bukan cairan tubuh itu mungkin saja terjadi. Kalau misalnya sampelnya dari tanaman atau bagian yang dari tanaman, maka ini adalah beberapa treatment yang harus dilakukan. Ya, di sini katanya harus dikeringkan. Atau kalau sediaan farmasi, maka sampelnya dikelompokkan dalam bentuk sediaan sesuai dengan nama obat. Kemudian kalau dalam berupa wadah botol, kita pastikan bahwa sisanya tidak terbuang. Begitu pula kalau misalkan ada pada peralatan medis. Ini kita kumpulkan secara terpisah, ya. Nah, sedangkan kalau untuk barang bukti yang berupa cairan tubuh, maka ini adalah bagian-bagian harus kita perhatikan. Di mana mengambil urin itu paling tidak 50 cc dan langsung disimpan dalam kulkas. Jadi ini adalah salah satu bentuk bagaimana cara perlakuan treatment sampel ya. Nah, ini sama seperti untuk pemeriksaan lainnya bahwa urin itu harus ditempatkan dalam pot urin yang bahannya tidak mudah pecah. Jangan pakai kantong plastik ya tentunya. Dan untuk pengambilan darah ini juga sebaiknya dilakukan oleh tenaga medis seperti ATLM ini kan kita memang bagiannya untuk pengambilan sampel darah ya. Nah, juga jangan lupa kita berikan antikoagulan, biasanya natrium sitrat ya. Kemudian kalau urin sebelum dikirim ke laboratorium sebaiknya dilakukan tes pendahuluan. Jadi ini adalah beberapa poin persyaratan teknis kalau barang bukti pada saat pemeriksaan nafsa itu berasal dari cairan tubuh. Nah, untuk pengiriman barang bukti gimana Bu? Misalnya kasusnya ada di luar kota, sementara labnya agak lumayan jauh juga gitu. Maka ada prosedur-prosedur pengiriman barang bukti baik untuk darah, untuk urin maupun untuk serum dan lain sebagainya. Nah, ini ada waktunya paling lambatnya 1 hari setelah pengambilan darah. Jadi ini ada prosedur tertentu yang memang kita harus patuhi betul bahwa waktunya itu paling lambat 1 hari, kemudian ini bisa jangan lebih dari 7 hari karena mengingat dari sifat kestabilan sampel tadi ya, terutama untuk beberapa sampel yang berasal dari cairan tubuh. Nah ini ya, ini adalah dugaan misalkan seseorang pengguna itu setelah menggunakan beberapa golongan nafsa di bawah ini. Ada morfin, heroin, kodein, dan sebagainya, sampai golongan benzodiazepin, nitrazepam atau diazepam. Nah, untuk pengambilan harinya,
Ini kita bisa lihat di sini ada beberapa waktu yang bervariatif. Kalau kita lihat, ini tergantung dari sifat kestabilan analit tersebut dalam sampel. Nah, untuk pengambilan sampelnya ini sudah disampaikan bahwa sampelnya ini at least minimal adalah sekian, gitu ya. Nah, kemudian untuk waktu pengambilan jamnya, nah ini untuk waktu pengambilan jamnya ada dari 2 jam sampai 48 jam. Jadi dari hari pertama sampai 2 hari berikutnya. Nah, untuk jenis sampel, semua jenis sampel itu misalkan untuk 10 mili untuk darah dan 5 mili untuk serum. Nah, bagaimana terkait dengan penanganan barang bukti di laboratorium? Sekali lagi, peranalisis ini harus kita perhatikan. Adanya persyaratan administratif, ini harus kita lakukan pengecekan. Jadi Anda bisa lihat sendiri di sini beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat kita melakukan penerimaan barang bukti di laboratorium. Ya. Nah, ini juga sama. Ini adalah pedoman pengambilan spesimen untuk diagnosis dan terapi. Ya. Baik. Nah, kalau kita berbicara spesimen untuk diagnosa dan terapi, ini ada standar baku mutu jumlahnya. Di mana kalau untuk darah beku, itu kita bisa antara 10 sampai 20 cc. Untuk urin, belasan lambung, ataupun cairan muntahan, ya, ini ada jumlah sampelnya. Nah, ini juga ada aturannya nih. Kalau misalkan masuknya zat toksik tadi ke dalam pasien kurang dari 4 jam, maka spesimen yang dianjurkan untuk diperiksa adalah isi perut atau muntahan cairan lambung. Jadi kita nggak bisa ngambil sampel itu sembarangan ya. Oh, saya mau ngambilnya urin aja. Nah, itu ada kriteria-kriterianya. Di mana kalau masih kurang dari 4 jam, kita ngambil dari cairan lambung atau muntahan ya. Nah, bagaimana halnya dengan formulir permintaan? Ini sama halnya dengan pemeriksaan yang umum terjadi, bahwa data-data yang ada di sini ini harus ada pada saat kita melakukan untuk tujuan pengisian formulir permintaan. Ya, jadi kepentingannya untuk apa, tujuannya untuk apa, maksud hari dan jam pengambilan sampelnya gimana, nama dokter yang menanganinya. Nah, ini beberapa informasi yang harus ada pada saat labeling di formulir permintaan. Ini juga ada bagaimana halnya kita melakukan petunjuk pengambilan spesimen kalau untuk kasus pro justisia gitu ya. Ini ada cara-caranya. Kita harus melakukan contoh misalnya harus memperhatikan tidak adanya upaya memasukkan zat yang mengkontaminasi pemeriksaan. Jadi sekali lagi diingatkan bahwa pada saat kita melakukan analisis keberadaan nafsa pada sampel urin, kita harus memastikan bahwa tidak boleh ada zat yang lain yang bisa mengkontaminasi hasil pemeriksaan. Makanya sebaiknya memang untuk tempat pengambilan sampelnya itu misalnya toilet yang digunakan itu berbeda dengan toilet yang umumnya sering kita jumpai. Karena di situ harus dipastikan bahwa tidak boleh ada bahan-bahan lain yang bisa mengkontaminasi pemeriksaan. Misalnya kalau di toilet kan kita kadang menjumpai misalkan ada pembersih toilet, ya ada deterjen atau ada desinfektan seperti karbol dan lain sebagainya. Nah, kalau ada di situ itu merupakan salah satu faktor yang bisa mengkontaminasi pemeriksaan. Misalkan ya si pemakainya itu dia mau supaya tidak teridentifikasi urinnya, ya sudah dia tambahkan saja karbol yang ada di situ. Nah, itu kan salah satu hal yang bisa beresiko terhadap kontaminasi pemeriksaan. Jadi oleh sebab itu kita harus pastikan bahwa toilet yang dipakai pada saat melakukan analisis pemeriksaan narkoba itu beda dengan toilet yang sering kita pakai. Jadi memang ada tempat khusus gitu ya. Nah, karena nanti bisa menghasilkan negatif palsu. Seolah-olah, oh ya dia negatif, padahal sebenarnya karena memang terkontaminasi sampelnya. Kemudian, begitu pula pada saat transportasi atau penerimaan sampel. Jadi kita harus betul-betul memastikan bahwa sampel itu masuk, diterima di laboratorium yang akan memeriksa, dan juga tidak terjadi kerusakan selama perjalanan, selama penyimpanan, dan juga sampel harus disegel dengan identitas yang jelas. Harus identitas yang jelas supaya memang tidak tertukar dengan pasien yang lain atau dengan orang yang lain. Nah, kalau sampling, nah sekali lagi, jadi kita pada saat melakukan sampling ini merupakan hal yang paling penting dalam suatu pemeriksaan.
Ya, jadi jangan dianggap remeh kalau sampling itu kayaknya santai-santai aja, tidak. Ini ada beberapa peraturan yang menyampaikan bahwa justru sampling itu adalah bagian terpenting dalam suatu pemeriksaan. Jadi tenaga ahli yang atau teknisi atau ATLM yang mengambil sampelnya juga harus hati-hati dan harus mendapatkan pelatihan khusus terkait dengan untuk pengambilan sampel. Juga harus ada petugas lain yang berwenang gitu ya, serta terlatih. Jadi harus disaksikan, disupervisi ya. Nah, ini juga sama ya, yang tadi Ibu sampaikan, berarti fasilitas kamar mandi atau WC yang dipakai untuk tujuan pengambilan urin pada dugaan penggunaan narkoba itu harus berbeda dengan WC yang seperti sering kita jumpai. Dan untuk ruangan pengambilan sampel juga harus diperiksa. Misalnya apakah terdapat barang-barang lain ataupun ya tersedianya barang-barang lain yang bisa dapat berkontribusi terhadap kontaminasi dari sampel yang akan kita periksa. Ya, deterjen, pemutih, nah itu kan hal-hal yang sebenarnya harusnya jangan ada gitu di WC itu ya. Nah, ini tadi Ibu sudah jelaskan, labelingnya ada begini ya. Kemudian transportasi selama penyimpanan biasanya menggunakan dry ice atau ice pack ya. Nah, pada saat di laboratorium setelah sampai sampel kita menerima berita acara penerimaan sampel dan juga memastikan dari formulir permintaan pengisian sampel. Formulir permintaan pemeriksaan sampel. Ini ya. Pokoknya kita harus nyatet nih, apa saja sih sebenarnya yang ada itu dan lain sebagainya. Datanya itu harus tertelusuri dan memang terdokumentasikan secara benar. Nah, gimana Bu halnya kalau misalkan pada saat sampelnya datang kita tuh menunda dulu. Nah ini, karena satu dan lain hal, maka sampel ini kita simpan. Oke, disimpan, tapi memang ada batas maksimal penyimpanannya ya. Dan penyimpanannya itu juga harus ditreatment, misalkan disimpan dalam ruangan yang beku dan sebagainya. Oke, ini untuk permintaan pemeriksaan. Jadi untuk diagnosis ataupun terapi, biasanya ini juga harus ada beberapa data. Dan kita juga harus melihat ya, secara spesifik mungkin ya anamnesanya itu riwayat secara anamnesa ya. Jadi kita melihat riwayat keracunannya, gejala-gejalanya itu seperti apa, toksis yang ada berada di sekitar pasien itu atau korban itu seperti apa. Nah, ini juga harus ada data tertelusuri. Oke. Jadi kalau untuk mau permintaan pemeriksaan itu bisa berdasarkan penyidik ataupun bisa perorangan. Ya, misalkan perorangan itu kalau ya itu tadi ada dugaan misalkan penyalahgunaan narkoba atau keracunan pestisida tanpa harus melaporkan ke penyidik pun kita bisa melakukan pemeriksaan secara perorangan. Nah, untuk immunoassay jadi ini adalah beberapa hal yang disampaikan bahwa memang immunoassay ini relatif lebih sensitif, spesifik gitu artinya lebih baik gitu ya daripada pemeriksaan menggunakan KLT, namun itu tadi memang harganya sangat cukup mahal ya, walaupun untuk jenis pemeriksaannya ini lebih cepat ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini tadi KLT ya. Jadi kalau KLT ini memang bisa juga dipakai hanya untuk sensitivitasnya itu tidak sespesifik immunoassay. Memang harganya ini relatif lebih murah ya dibandingkan dengan immunoassay. Nah, di samping kromatografi lapis tipis ada juga beberapa kromatografi yang bisa digunakan untuk pada saat kita melakukan uji pemastian. Dan ini biasanya sensitivitasnya lebih bagus karena pada konsentrasi yang kecil itu ya kita bisa memastikan keberadaan zat tadi. Nah, jangan lupa kalau setelah melakukan pemeriksaan kita juga harus melakukan pemantapan mutu, quality assurance. Jadi prosedurnya harus sesuai SOP-nya ya. Kemudian petugasnya juga harus dilatih, terstandarisasi, tersertifikasi, prosedurnya terstandarisasi, bagaimana pelaksanaan jaminan mutunya, baik internal maupun eksternalnya. Kemudian kita juga memverifikasi metodenya, instrumennya, pada tahap pra-analitiknya, analitik dan pasca analitiknya. Terus bagaimana sih sebenarnya laboratorium itu tuh melaksanakan good laboratory practice.
memang sudah memenuhi standar laboratorium yang memiliki tingkat keamanan yang bagus dan lain sebagainya, ya sesuai dengan GLP ini. Oke. Nah, bagaimana pada saat penafsiran hasil? Nah, ini pada saat penafsiran hasil ini adalah hal yang terpenting karena kita bisa mengidentifikasikan bagaimana informasi yang disampaikan setelah kita melakukan pemeriksaan. Apakah dia positif narkoba ataukah negatif? Nah, pada saat pemeriksaan hasil ini, pada saat penafsiran hasil ini datanya harus betul-betul akurat sehingga tidak lagi merugikan banyak pihak. Ya. Nah, seperti misalkan pada saat dilakukan hasil, nanti kita akan tahu bagaimana cara pemakaiannya, lama penggunaannya, apakah dia masih pakai coba-coba, sudah ketergantungan, atau sudah pemakai gitu ya. Nah, dari hasil ini kita bisa menginterpretasikan. Namun memang dugaannya untuk mendapatkan hasil itu harus didukung oleh data-data yang akurat. Nah, bagaimana mendapatkan suatu interpretasi hasil yang tidak menimbulkan positif palsu atau negatif palsu? Jadi, validasi metode ini merupakan hal yang paling penting. Memvalidasi bagaimana kita menentukan suatu bukti-bukti ini, apakah bukti tadi sudah sesuai secara objektif terhadap persyaratan yang diberlakukan ya. Jadi kalau validasi metode itu, tentunya metode yang mau kita pakai itu bagaimana cara melakukan penentuan karakteristik dan batasan-batasannya. Artinya, kalau kita mau menggunakan metode yang sudah biasa kita pakai, tanpa kita validasi, kita harus memastikan apakah metode ini cocok, bagus, digunakan untuk analisis keberadaan zat toksik, misalkan narkoba, pada sampel. Kalau misalkan metodenya tidak cocok, ya hasilnya kan kita tidak boleh main-main dengan hasil ya. Makanya harus dipastikan bahwa metode ini harus valid. Nah, sekarang apa verifikasi bedanya dengan validasi? Jadi, kalau verifikasi mah kita menguji suatu kinerja yang sesuai dengan metode standar. Jadi menguji kinerja metode standar. Jadi ada suatu metode yang sudah terstandarisasi, lalu kita uji bagaimana sih sebenarnya kinerjanya. Nah, itu namanya verifikasi. Sementara kalau validasi mah misalkan kita ada suatu metode nih, metode ini kita kembangkan atau kita variasikan pada tahap-tahap pengembangan metodenya gitu ya. Jadi kan metodenya sudah tidak sesuai lagi dengan standar, tapi kita mau validasi apakah ketika kita melakukan modifikasi gitu ya, metode yang dipakai ini masih bisa digunakan atau tidak. Jadi itu bedanya, verifikasi dan validasi. Nah, ini limit deteksi, akurasi, presisi itu merupakan pekerjaan standar untuk mengetahui apakah metode analisis yang kita pakai itu sudah sesuai dengan standar atau tidak. Ya, jadi kalau validasi ada 8 parameter, kalau verifikasi itu akurasi, presisi, limit deteksi. Ini bagian-bagian yang biasanya secara rutin dilakukan di laboratorium. Nah, ini tadi ya. Jadi kalau validasi mah kita menguji apakah metode yang kita kembangkan dari metode standar itu masih bisa dipakai atau tidak. Oke, ini sebenarnya di 17025 ada, tapi saya menyampaikan sekilas saja bahwa pada saat verifikasi itu memang diperlukan untuk bagaimana kita menginterpretasikan hasil pemeriksaan laboratorium. Ya, jadi laboratorium harus bisa memastikan bahwa dapat menggunakan metode standar dengan baik sebelum melakukan pengujian. Jadi sebelum kita melakukan pengujian analisis narkoba, harus dipastikan dulu bahwa metode yang dipakai itu sesuai dengan pengujian. Bagaimana kalau misalkan tidak tersesuai atau ada perubahan? Ya harus dilakukan konfirmasi ulang. Jadi ini betul-betul terukur. Pemeriksaan yang dilakukan ini menggunakan metode prosedur yang sudah sesuai standar. Nah, kemudian ada lagi tadi saya sampaikan ya, ada akurasi, presisi, spesifitas, sensitivitas, LOD, LOQ, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa validasi parameter yang dilakukan biasanya untuk memastikan pada saat kita melakukan modifikasi metode pemeriksaan yang dilakukan, apakah memenuhi nilai-nilai yang ada di sini. Ya, oke.
ketidakpastian pengukuran dan lain sebagainya. Baik, jadi ini adalah beberapa standar kalibrasi untuk di laboratorium. Saya kira ini nanti akan disampaikan khusus pada bab validasi metode, namun secara keseluruhan untuk teknik sampling, untuk urin dan darah, kemudian cairan muntahan dan lain sebagainya, untuk analisis racun yang salah satu diantaranya misalkan pada kasus keracunan pestisida ataupun nafsa sudah Ibu sampaikan barusan ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan berdiskusi ya. Kita buka forum diskusi kepada Anda bagaimana nanti Anda menyikapi apa yang sudah Ibu terangkan. Kemudian kalau ditemui kasus-kasus yang dalam kehidupan sehari-hari ditemukan, itu kita bisa berdiskusi dalam kolom diskusi di LMS mata kuliah toksikologi klinik. Baik, demikianlah yang bisa Ibu sampaikan untuk Anda sekalian di materi berikutnya, yaitu tentang sampling analisis racun. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Salam.